Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pagi ini Ustazah akan jelaskan tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Ustazah akan jelaskan untuk tema ini, yaitu tentang menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Nah, seperti apa ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita terdengar oleh kita kalimat perintah. Misalnya perintah dari ibu atau ayah di rumah. Kemudian kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ya, ciri-ciri kalimat perintah yaitu menggunakan akhiran la atau kan, dan akhir kalimat menggunakan tanda seru. Jadi kalau setiap ada kalimat yang diucapkan oleh Umi Abi kita untuk meminta tolong atau memerintahkan kita, itu pasti ada kalimat yang berbunyi akhiran la atau kan, ya. Tapi jika ditulis akan ada tanda seru, yaitu tanda perintah. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan materi hari ini, sebelumnya seperti biasa Ustazah akan sampaikan, yaitu tentang firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra 15 ayat ke-23. Nah, di dalam firman Allah ini kita sudah diperintahkan oleh Allah bagaimana kita diwajibkan atau diharuskan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, pertama yaitu dengan memulai mematuhi segala perintahnya dan juga larangan orang tua kita yang selama tidak melanggar aturan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga diwajibkan untuk selalu berbuat baik dan berkata tutur yang sopan, yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita, ya nak, ya. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh kita bentak-bentak orang tua kita, atau bahkan kita menolak perintahnya, atau misalnya kita disuruh belajar malah kita abaikan. Nah, itu juga tidak boleh, ya nak, ya. Itu maksud dari firman Allah di dalam Quran Surah Al-Isra ini, ya. Nah, baiklah, akan kita lanjutkan lagi dengan materi yang akan kita bahas yang tadi tentang kalimat perintah, ya. Nah, di sini ada 2 contoh percakapan, ya. Ustazah kasih nama di sini Hafiz, mohon maaf ya Hafiz, Ustazah kasih nama Hafiz, ya. Juga Zana, ya. Mohon maaf, mohon izin pakai namanya, ya. Nah, di sini contoh pertama yaitu ini ada percakapan antara Hafiz dengan uminya. Nah, misalnya ini uminya, Hafiz, tolong bantulah Umi membereskan ruang tamu. Itu ada tanda seru di ujungnya. Terus kemudian tolong bantulah. Nah, ada kata lah di dalamnya, ya. Bantulah berarti Umi memerintahkan Hafiz untuk membantu Umi atau menolong Umi dengan membereskan ruang tamu yang di ujungnya ada kalimat seru. Jadi kalimat perintah, ya. Bisa paham, Nak? Ya, alhamdulillah kalau bisa paham. Jadi kalimat perintahnya ada pada kalimat bantulah dan tanda seru. Nah, kemudian Hafiz menjawab, baik Umi. Nah, itu cara yang baik bagaimana kita menjawab dari kalimat kalimat perintah dari Umi kita, ya, dengan kata-kata yang baik, ya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua Zana dengan uminya, ya. Ini uminya memerintahkan, Zana, kerjakanlah tugasmu sekarang. Nah, di sini kalimat perintahnya adalah kerjakanlah. Itu ada kalimat lah, dan tugasnya sekarang ada kalimat tanda seru. Jadi ada perintah dari Umi Zana kepada Zana bahwa Zana diperintahkan untuk segera mengerjakan tugas-tugasnya sekarang, ya, itu terutama tugas sekolahnya. Kemudian Zana menjawab, baik Ibu. Nah, kebetulan Zana memanggilnya dengan Ibu, ya. Ya, mohon maaf kalau memang Zana manggilnya Umi, ya, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita biar bisa membedakan antara
percakapannya. Jadi bisa paham nak ya, setiap kalimat perintah dalam percakapan itu harus menggunakan kata-kata yang sopan dan santun ya, dalam menjawabnya juga. Nah kemudian juga harus dipahami bahwa kalimat perintah itu selalu ada kalimat yang mengandung lah ya, mengandung lah. Jadi bantulah, kerjakanlah, tolonglah ya. Nah itu terus kemudian dengan menjawabnya dengan yang baik, itu baik Umi ya, seperti itu. Sampai di sini paham nak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mohon maaf jika nanti kalau belum paham, boleh ditanyakan kepada Umi, abinya, atau abang, kakaknya yang mengerti ya. Atau mungkin juga bisa japri ke Ustadzah juga boleh. Insya Allah Ustadzah akan bantu ya nak ya. Nah untuk kalimat percakapan hari ini cukup sampai di sini yang bisa Ustadzah sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ustadzah ya. Mudah-mudahan juga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak semuanya ya. Dengan kata kalimat percakapan ini, mudah-mudahan juga anak-anak bisa nanti mengembangkan diri supaya kalau terjadi percakapan antara anak-anak dengan umi abinya atau dengan temannya ya, yaitu dengan menjawab dengan kalimat yang baik pula ya nak ya. Nah kesimpulannya di sini bahwa kalimat perintah itu selalu ada kata-kata la ya, dan tanda seru ya, itu yang harus diingat ya nak ya. Nah alhamdulillah telah selesai belajar kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika memang ingin lebih jelas lagi dibaca bukunya di Bu Pena ya nak ya tentang tema ini. Ustadzah akhiri. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.